Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fauzi dari kelompok 2. Melalui video ini saya ingin menyampaikan hasil wawancara saya bersama kelompok dengan IPPNU Kecamatan Kasihan yang berjudul Pembentukan Karakter Murid dan Peran NU dalam Pendidikan. Baiklah, sebelum memulai pembahasan yang akan saya sampaikan, mungkin sebagian dari kita masih asing dengan IPPNU. Jadi, apa sih IPPNU itu? IPPNU adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Organisasi ini merupakan organisasi pelajar putri yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Pengertian IPPNU adalah organisasi otonom Nahdlatul Ulama yang menghimpun pelajar putri, santri putri, dan mahasiswa putri dari kalangan NU. Tujuannya adalah untuk membina dan mengembangkan potensi pelajar putri dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kepemimpinan sesuai ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini merupakan penjelasan singkat tentang IPPNU. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 kemarin, kami berkesempatan berjumpa sekaligus mewawancarai Ketua IPPNU Kecamatan Kasihan, yaitu kakak kita, Mbak Nisa dan Mbak Indah. Dalam wawancara tersebut, kami bertanya mengenai beberapa hal yang bersangkutan dengan pembahasan kami. Pertama, kami bertanya mengenai bagaimana kondisi umum IPPNU sekarang. Beliau menjawab bahwasannya anggota tidak sebanyak generasi sebelumnya. Sebagian anggota tidak mondok, tapi bersekolah di sekolah formal NU seperti MTS Al-Hadi milik Yayasan Pondok Rabiah. Mengapa beliau berkata seperti itu? Karena pada waktu sebelum Mbak Anissa menjabat menjadi ketua, kebanyakan anggota IPPNU merupakan anak pondok. Namun sekarang sudah berkurang, kebanyakan dari anggota lebih memilih sekolah biasa. Tetapi kurikulum sekolah tersebut tetap mengajarkan aswaja, ke-NU-an, dan tradisi amalia. Kami juga bertanya apa saja kegiatan IPPNU yang mendukung pembentukan karakter pemuda-pemudi khususnya di sekolah dan pesantren. Beliau menjawab ada beberapa kegiatan yang mendukung pembentukan pemuda maupun pemudi IPPNU atau IPNU. Salah satunya yaitu Makestaf, masa kesejahteraan anggota, merupakan kegiatan kaderisasi awal IPPNU. Dalam kegiatan tersebut berisikan materi tentang aswaja, sejarah NU, keorganisasian, dan dasar-dasar ke-IPPNU-an. Bertujuan untuk menanamkan ideologi NU, semangat organisasi, dan rasa cinta terhadap tradisi keislaman yang moderat. Ada juga kegiatan kajian rutinan latihan kader muda Lakmut, bertujuan membangun karakter pemimpin percaya diri dan berpikir kritis. Namun kita harus ingat bahwa dalam sebuah organisasi pasti memiliki tantangan tersendiri. Seperti yang Mbak Anissa jelaskan, tantangan yang beliau hadapi adalah menghadapi gengsi. Kenapa begitu? Karena menurut penuturan Mbak Anissa, gengsi sulit diarahkan secara langsung. Mereka memerlukan contoh secara langsung, barulah mereka akan melakukan apa yang diperintahkan. Dan Mbak Anissa juga menjelaskan tidak memaksa anggota dengan hal atau kegiatan yang tidak mereka sukai sehingga mereka tidak nyaman dengan kegiatan IPPNU. Mbak Anissa ingin mereka merasa nyaman dengan kegiatan IPPNU tanpa paksaan dan dengan sukarela menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota. Dan terakhir, kami bertanya apa harapan Mbak untuk kedepannya terhadap generasi muda terutama yang bergabung di IPPNU. Beliau berpesan supaya generasi muda bisa melanjutkan teologi, yaitu belajar, berjuang, bertakwa, serta tetap bisa berinovasi dengan produk-produk yang melibatkan masyarakat dan banyak orang agar bisa mengait anggota yang lebih banyak. Kesimpulan dari hasil wawancara adalah kegiatan IPNU merupakan sarana strategis dalam membentuk karakter pelajar
putri NU yang religius, berakhlak mulia, cinta tanah air, serta aktif dalam organisasi. Melalui program-program seperti Makasta, kajian aswaja, pelatihan kepemimpinan, hingga kegiatan seni dan sosial, IPPNU tidak hanya memperkenalkan nilai-nilai ke-NU-an, tapi juga mendorong para anggotanya untuk berinovasi, bekerja sama, dan mandiri. Di lingkungan sekolah, IPPNU berperan sebagai wadah pengkaderan awal yang memperkuat identitas keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus menanamkan semangat belajar, juang, dan bertakwa. Meskipun dihadapkan dengan tantangan seperti kurangnya minat generasi Gen Z atau anggota yang tidak konsisten, IPPNU terus bergerak melalui pendekatan yang kreatif dan kolaboratif, menjalin sinergi dengan Banom NU lainnya dan masyarakat. Dengan semangat kaderisasi yang berjenjang dan program kerja yang adiktif, IPPNU tetap menjadi motor penggerak bagi lahirnya generasi muda NU yang militan, cerdas, dan berdaya saing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.